Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu di hari Jumat. Mudah-mudahan hari Jumat ini membawa keberkahan buat kita semua. Saya Herzubun Arif. Seperti biasa akan menemani Anda untuk membahas beberapa isu aktual. Kali ini saya ajak Anda untuk menyoroti soal rencana dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi itu membuat kereta cepat ini di jalur yang Jakarta-Bandung. Ini jalur yang selama ini diisi oleh WUS ya. Dan tentu saja gebrakan dari Deddy Mulyadi ini mengejutkan dan langsung memicu juga tanda tanya besar. Kenapa? Karena dia kan di hadapan sejumlah bupati dan wali kota menandatangani kerjasama dengan Dirut PT KAI Bobi Rasidin untuk membangun kereta super cepat baru di jalur Jakarta-Bandung. Proyeknya itu senilai 8 triliun dan sudah diberi ada namanya lagi, Kilat Parahyangan. Ini yang dijanjikan itu mampu menempuh Jakarta-Bandung hanya dalam waktu 1,5 jam. Memang ini sedikit lebih lama dibandingkan WUS yang sekarang waktu tempuhnya itu 40 menit. Tetapi Kilat Parahyangan ini punya keunggulan yang strategis yang tidak dimiliki WUS. Keretanya berangkat dari stasiun Gambir dan langsung tiba di stasiun kota tanpa perlu berganti moda seperti penumpang WUS. Kalau penumpang WUS kan kalau Jakarta harus naiknya dari Halim, naik taksi dulu ke Halim dan sebagainya, dan kemudian turun di stasiunnya. Di sana ada dua stasiun ya, dan kemudian harus menggunakan moda transportasi lagi. Jadi tentu saja ini sangat menarik apa yang kalau betul terwujud ya. Dan bahkan ini kalau dalam perencanaannya Deddy Mulyadi dan PT KAI, Kilat Parahyangan ini direncanakan jalurnya juga diperpanjang hingga Garut dan Tasikmalaya. Ini dari kota Bandung menempuh waktunya sekitar 2 jam. Ini menjadikan layanan cepat yang justru lebih terhubung dengan pusat-pusat kota di Jawa Barat. Jadi jangan dilihat waktu tempuhnya yang lebih lama 1,5 jam, tetapi tadi keunggulan-keunggulannya yang tidak dimiliki oleh PT WUS ini jelas ancaman serius buat WUS ya. Karena itu yang orang bertanya-tanya apa sebenarnya agenda dari Deddy Mulyadi ini? Apakah betul-betul hanya semata-mata hanya ingin membuat konektivitas di Jawa Barat ini jauh lebih bagus atau ada yang lainnya? Ini karena ada kaitannya dengan WUS tadi. Selain ini nilai investasi yang sangat besar untuk Pemprov Jabar, ini 8 triliun jangan dibandingkan dengan WUS ya, tapi untuk ukuran Pemprov Jabar ya, selain sangat besar nilainya juga kehadiran kereta itu kan berpotensi menambah sesak jalur Jakarta-Bandung. Nah, kan ini bisa menimbulkan kanibalisme antar moda. Jalur ini sudah ada kereta api Argo Parahyangan yang dalam setahun terakhir penumpangnya justru meningkat. Sementara WUS itu masih kesulitan memenuhi target penumpang dan karena itu kemudian menanggung utang besar kepada Cina. Jadi sekali lagi pertanyaan besarnya, apa sebenarnya maksud Deddy Mulyadi dan Pemprov Jabar? Terlebih, nah ini penting ini, Presiden Prabowo kan sudah menyatakan siap mengambil alih utang WUS. Dengan munculnya pesaing baru yang lebih kompetitif secara lokasi dan akses, tekanan terhadap WUS hampir pasti akan semakin berat dan pada akhirnya ini memperbesar beban keuangan pemerintah pusat. Sebagai kader Partai Gerindra, mustahil Deddy tidak memahami implikasi politik dan fiskalnya. Maka muncul pertanyaan berikutnya, apakah rencana ini sudah dikomunikasikan dengan Presiden? Dan yang jauh lebih krusial, apakah proyek sebesar 8 triliun ini sudah melalui visibility study yang matang? Jika belum ada visibility study, ini bukan hanya akan memperumit keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengulang nasib WUS menjadi beban baru bagi keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Keputusan Deddy Mulyadi menandatangani kerjasama pembangunan kereta cepat baru bersama Direktur Utama PT KAI Bobi Rasidin itu dilaksanakan hari Rabu kemarin. Hari Rabu tanggal berapa? Tanggal 28 ya. Langkah ini justru muncul pada saat situasi transportasi di jalur Jakarta-Bandung sedang dalam berada kondisi yang paling rumit sejak kehadiran WUS. Selama 2 tahun terakhir, jalur Jakarta-Bandung menjadi arena tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik. Di satu sisi kereta cepat WUS yang sejak awal diproyeksikan menjadi ikon modernisasi transportasi Indonesia, kini menghadapi tekanan finansial yang berat ya, karena biaya proyeknya yang membengkak menjadi sekitar 7,26 miliar US dollar. Itu kalau di kurs kan sekarang ini kan fluktuatif ya, ini ya sekitar 120-an triliun ya. Sekitar 75% dari pembiayaan tersebut berasal dari pinjaman luar negeri termasuk dari China Development Bank. Karena utang ini berdenominasi dolar
Amerika Serikat dan renminbi, beban cicilannya sangat sensitif terhadap pelemahan rupiah. Setiap kali rupiah tertekan dan tren ini jelas terlihat sepanjang 2024-2025, nilai cicilan dalam rupiah itu otomatis ikut membengkak. Nah, di tengah tekanan itulah Presiden Prabowo Subianto akhirnya menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil alih pembayaran utang WUS itu. Dalam peresmian stasiun Tanah Abang baru, Pak Prabowo kan menyebut pemerintah harus menyiapkan sekitar 1,2 triliun per tahun untuk membayar cicilan utang proyek tersebut. Ini angka ini belum termasuk risiko peningkatan biaya jika kurs rupiah melemah kembali ya. Tapi kalau dari sisi konsorsium laporkan itu angkanya lebih besar ya, sekitar 2 triliun. Dan laporan keuangan menunjukkan bahwa beban utang dan bunga telah menimbulkan kerugian signifikan, membuat kondisi keuangannya semakin tertekan dan jauh dari titik impas. Nah, yang menarik seperti saya sebut sebelumnya, kereta konvensional, ini Argo Parahyangan, namanya sekarang ganti ya Kak, Parahyangan ya, kalau tidak salah ya. Jadi sejak 1 Februari 2025 itu rupanya digantinya ya. Ini sekarang ini mereka mencatat lonjakan jumlah penumpang yang mengejutkan. Periode Januari hingga Oktober 2025, penumpangnya itu mencapai 728.949 orang, meningkat 41,75% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Aneh ini ada kereta WOS yang katanya luar biasa modern dan sebagainya, ternyata bukan membunuh Parahyangan, tapi malah justru meningkat. Ini lonjakan ini menjelaskan satu hal yang penting. Masyarakat tetap membutuhkan kereta yang berangkat dan tiba di stasiun di pusat kota dengan harga yang lebih terjangkau dan pengalaman perjalanan yang lebih santai. Dan KAI sendiri ini terus menambah layanan dan meningkatkan fasilitas termasuk rangkaian panoramik ya. Sehingga daya tarik kereta konvensional tidak hilang meskipun WUS itu sudah beroperasi. Nah, kalau kemudian sekarang ini kereta api bersama dengan pemerintah Provinsi Jabar menyediakan kereta di antara dua tadi, lebih dari pusat kota, kemudian harga lebih terjangkau dan waktu lebih cepat, yang terancam jelas ini kan langsung ya WUS dong ya. Dengan dua realitas yang saling bertentangan ini, kereta cepat WUS yang masih bermasalah secara finansial dan kereta konvensional yang justru naik peminatnya, langkah Deddy Mulyadi menghadirkan moda baru, Kilat Parahyangan dengan modal investasi 8 triliun dari APBD Jabar, tentu memicu pertanyaan besar. Terlebih lagi kan ini seperti saya sebut tadi, dia dijanjikan dari stasiun Gambir langsung stasiun kota dan dalam waktu 1,5 jam. Ya nggak beda-beda jauh ya, karena kalau kita naik bus, kalau kita turun misalnya di mana, di stasiun Padalarang kan kita masih harus naik lagi kereta feeder ke stasiun kota. Sementara kalau orang duduk manis dari stasiun Gambir langsung ke stasiun kota Bandung, kalau Wus masih harus lagi mikir dari rumah itu transportasinya harus pakai taksi ke stasiun Wus di Halim. Sementara kalau ke Gambir, orang bisa menggunakan moda transportasi KRL, walaupun tidak langsung ke Gambir ya, bisa turun di stasiun Gondang Dia atau stasiun Juanda. Belum lagi ditambah lagi bisa sampai ke Garut dan Tasikmalaya dan juga Banjar. Wah, ini benar-benar promising kalau bisa diwujudkan. Jadi konteksnya ini pengumuman Dedi ini memang jadi terasa berbeda, terasa menarik, terasa mengejutkan karena dia bukan hanya memperkenalkan proyek baru, tetapi memasukkan pemain ketiga ke dalam jalur yang sebenarnya masih berusaha mencari keseimbangan. Dengan beban utang WUS yang kini menjadi tanggungan negara, dengan performa penumpang yang belum menyentuh target harian, dan dengan kereta konvensional yang justru makin menguat, masuknya Kilat Parahyangan jelas membawa implikasi besar, baik secara ekonomi maupun politik. Bukan hanya untuk Jawa Barat, tapi juga bagi pemerintah pusat yang kini sedang memikul risiko finansial terbesar dari proyek kereta cepat WUS itu. Jadi langkah ini jelas ini akan membuat situasinya makin rumit. Padahal sekarang ini pun kehadiran WUS itu memperumit fiskal pemerintah pusat. Selama 2 tahun terakhir, jalur Jakarta-Bandung itu kan menjadi arena tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik. Di satu sisi, kereta cepat WUS sejak awal diproyeksikan menjadi ikon modernisasi transportasi Indonesia. Ini menghadapi tekanan finansial yang berat. Jelas orang akan langsung berpikir ini masuknya Kilat Parahyangan ini nanti ini jelas menciptakan dinamika baru yang jauh lebih rumit dari sekedar satu kereta cepat baru. Jalur ini dalam 2 tahun terakhir sudah menjadi arena paling padat kompetisi moda kereta di Indonesia. Jadi sekarang saja ini sedang bersaing antara WUS dengan Parahyangan, tiba-tiba masuk pemain
memain ketiga. Dan pemain ketiga ini selain bermain di antara dua tadi, keseimbangan di antara dua kereta tadi, ini jalurnya juga lebih menarik lagi karena langsung menjangkau ke jalur-jalur kota-kota di selatan Jawa Barat. Persaingan pertama yang pasti terjadi adalah antara Wus dengan Kilat Parahyangan. Secara teknis, Wus memang lebih cepat dengan waktu tempuh 46 menit. Namun, Wus tidak berangkat dari pusat kota dan tidak tiba di pusat kota juga. Penumpang harus berganti moda, mulai Halim, kemudian atau Duku Atas kepada Larang, terus berganti lagi kereta feeder menuju stasiun ke Bandung. Kilat Parahyangan tidak menawarkan kecepatan ekstrim, tapi juga lebih cepat dibandingkan Argo Parahyangan atau Parahyangan ya. Tapi dia juga ini apa ya? Yang lebih mudah adalah dia sama dengan Argo Parahyangan atau Parahyangan ya namanya ya sekarang ya. Tanpa perpindahan, tanpa menunggu kereta feeder, penumpang bisa naik di Gambir, turun di Kota Bandung dan melanjutkan perjalanannya dengan ke tujuan-tujuan lain dengan sangat mulus. Dalam dunia transportasi, rasa perjalanan seringkali lebih menentukan daripada angka di katalog kecepatan. Sementara performa Wus masih belum stabil. Target harian sekitar 30.000 penumpang itu belum benar-benar tercapai secara konsisten. Realisasi penumpang itu berkisar antara 18.000 sampai 20 atau 22.000 per hari. Ketika libur panjang atau akhir pekan, angkanya memang dapat melonjak, tetapi tren stabil tahunan belum terlihat. Artinya pendapatan operasional Wus belum dapat mengimbangi biaya dan kewajiban keuangannya. Dan di tengah upaya pemerintah pusat mulai menyiapkan dana 1,2 triliun atau 2 triliun per tahun untuk cicilan utang, hadirnya kompetitor baru yang mengambil segmen penumpang utama, yakni penumpang yang mengambil segmen yang mengutamakan akses kota daripada kecepatan, menjadi ancaman serius bagi kelangsungan bisnis Wus. Di jalur yang sama, KA Parahyangan juga tidak bisa diabaikan, tapi saya kira ini nanti pasti baku atur aja lah, kan ini menjadi otoritas kereta api ya, PT KAI. Ya, sekarang apalagi menunjukkan lonjakan penumpang yang besar loh ya, 41,75% itu besar sekali. Jadi ini menunjukkan bahwa kereta konvensional itu tetap hidup bahkan tumbuh. Tentu di luar itu ada pertimbangan-pertimbangan ya, harga tiket yang jauh lebih murah, pengalaman perjalanan yang menyenangkan, pemandangan lembah terowongan, jembatan, ritme perjalanan yang lebih pelan, dan lokasi stasiun yang berada di jantung kota. Pertanyaannya nanti, Kilat Parahyangan ini berapa dipatok harganya? Jadi dari gambaran itu jelas ada potensi kanibalisme. Masuknya moda ketiga berpotensi meruntuhkan kalkulasi bisnis yang ada. Jika pasar terbagi menjadi terlalu banyak pilihan, tidak ada satupun moda yang mencapai angka penumpang ideal untuk keberlanjutan jangka panjang. Nah, dalam hal ini beban fiskal akan kembali jatuh kepada pemerintah. Siapapun yang bertanggung jawab, pemerintah pusat atau daerah. Jadi sebenarnya ini yang nanti kita harus hitung bukan hanya pemerintah pusat yang menghadapi persoalan fiskal, tapi juga pemerintah daerah. Pemerintah pusat jelas kan sekarang ini mereka menanggung beban yang membengkak sekitar 120 triliun. Pemerintah provinsi, nah ini yang juga harus diperhatikan. Sekarang ini juga menghadapi pengetatan anggaran akibat pemotongan transfer keuangan ke daerah. Nah sekarang Deddy Mulyadi menambah daftar panjang, jadi menjadi proyek ambisius yang membutuhkan dana besar. Nah, dia tadi menyebutkan angkanya 8 triliun itu akan dibiayai dibagi dalam waktu 4 tahun. Jadi setiap tahun akan ada tambahan 2 triliun. Tetap saja itu angka yang besar buat pemerintah Provinsi Jawa Barat ketika tuntutan dari pemerintah-pemerintah di bawahnya itu untuk membantu subsidi karena mereka juga lagi kelabakan karena TKD-nya juga dikurangi oleh pemerintah pusat, ini juga bukan hal yang sederhana. Jadi dengan pemotongan transfer ke daerah itu sebenarnya Provinsi Jabar juga sedang menghadapi keterbatasan ruang fiskal. Makanya kemudian sempat ribut-ribut dengan Purbaya berkaitan dengan dana yang nganggur di rekening dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu menjadi pertanyaan yang penting, apakah ini saat yang tepat untuk menghadirkan kompetitor baru? Apakah pasar Jakarta-Bandung cukup besar untuk menopang 3 moda sekaligus? Dan yang paling penting, apakah Provinsi Jabar siap menanggung konsekuensi jika Kilat Parahyangan justru nanti menenggelamkan Wus dan sementara pemerintah pusat sedang menanggung cicilan proyek tersebut. Nah, pemerintah pusat apakah juga tidak akan tinggal diam gitu? Pada akhirnya kompetisi ini bukan hanya soal kereta, ini adalah soal beban fiskal, pembagian risiko antara pusat dan daerah, serta arah kebijakan transportasi Indonesia ke depan. Dalam setiap proyek besar pemerintah, itu apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat, selalu ada dimensi politik yang tidak bisa diabaikan. Terlebih lagi kalau proyek itu sampai nilainya triliunan.
berlokasi di jalur sensitif yang beririsan langsung dengan proyek nasional yang sedang dalam kondisi rentan seperti WUS. Seperti halnya juga WUS ya, yang waktu itu kan ambisi Jokowi ingin dikenang sebagai bapak modernisasi transportasi Indonesia. Apakah itu juga maksudnya dari Deddy Mulyadi? Meskipun kita mesti jujur, kalau betul itu betul-betul dia bisa wujudkan langkah-langkah besar dia kerjasama dengan PT KAI itu luar biasa gitu. Tetapi akan ada konsekuensi-konsekuensi fiskal yang harus dia hitung. Jadi kita wajar juga kalau menduga, ya oke, ini kelihatannya juga bagian dari langkah politik dari Deddy Mulyadi, bukan sekedar langkah-langkah ekonomi atau langkah-langkah yang lain, langkah-langkah yang berkaitan dengan manuver fiskal dan sebagainya. Kan Dedi ini bukan aktor baru lah dalam politik nasional. Dia pernah menjadi Bupati Purwakarta 2 periode, kemudian pernah di DPR RI, dan kini menjadi Gubernur Jawa Barat. Dan dia sekarang ini juga termasuk Pak kader Gerindra atau orang dekatnya Presiden Prabowo yang paling vokal, dan satu lagi dia paling konsisten membangun citra publiknya. Nah itu juga jadi pertanyaan, apakah langkah ini satu, kalau memang betul langkah komunikasi politik yang matang gitu, apakah ini sudah dikomunikasikan dengan Presiden Prabowo? Kita penting sekali lagi menekankan apakah sudah dikomunikasikan dengan Presiden Prabowo, karena sekarang yang menanggung beban utang, yaitu karena maunya Pak Prabowo sendiri menanggung utang besar dari bos ini pemerintah ya. Saya ambil alih kata Pak Prabowo. Jadi ya nggak salah kalau bisa banyak yang melihat bahwa ini kalkulasinya politik jangka panjang. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, basis suara yang sangat penting bagi setiap kontestasi nasional. Dengan menghadirkan proyek besar yang terlihat berpihak pada warga Jawa Barat, karena kan ini dia bukan hanya membangun kereta cepat super super cepat kilat Parahyangan, dia juga membangun jalur kereta wisata Bogor, Sukabumi, Cianjur, kemudian juga proyek Depok Nambo dan sebagainya. Jadi banyak yang diperbaiki termasuk kereta tani. Jadi ini kan jelas Dedi ingin meninggalkan legacy lah gitu. Atau kalau belum meninggalkan legacy, kalau dia masih berambisi masih memperpanjang masa jabatan di Jawa Barat, atau dia ingin membuat lompatan di nasional, ini nantinya bisa jadi monumen keberhasilan pembangunan di era dia. Itu sih sah-sah saja bagi seorang politisi selama itu betul-betul memang direncanakan dengan sangat baik, dengan matang, dan yang paling penting itu tidak merugikan, tapi justru menghadirkan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk rakyat. Itu oke-oke saja. Namun setiap manuver politik itu dipastikan memiliki risiko. Jika kilat Parahyangan justru menimbulkan gesekan fiskal dengan pemerintah pusat, Dedi bisa dituduh ini mengambil langkah yang melemahkan posisi Prabowo dalam mengelola utang bos. Jika proyek ini kelak mengalami kendala pembiayaan yang sangat mungkin terjadi di tengah pemotongan TKD, maksudnya kilat Parahyangan ini ya, dan kemudian menimbulkan tekanan fiskal di daerah, maka pertanggungjawabannya akan langsung jatuh kepada Pemprov Jawa Barat yang dipimpin oleh Deddy Mulyadi. Ini bukan mustahil proyek ini nanti justru akan menjadi beban politik yang dikapitalisasi oleh lawan-lawan politiknya Dedi. Tapi saya kira sekarang sebelum jauh ke situ, kalau kemudian proyek ini mengancam stabilitas keuangan WUS, bukan mustahil akan terjadi intervensi kebijakan atau peninjauan ulang perizinan atau tekanan regulasi. Artinya hubungan antara Prabowo dan Dedi itu akan diuji secara nyata melalui proyek ini. Dalam politik, proyek besar seringkali menjadi alat ukur seberapa solid komunikasi antara pemimpin pusat dan daerah. Dengan begitu, ya segmen politik dari kilat Parahyangan ini bukan hanya tentang ambisi seorang gubernur yang bernama Deddy Mulyadi. Dia juga bicara tentang keseimbangan kekuasaan, kalkulasi risiko, dan sejauh mana seorang kepala daerah boleh mengambil langkah terobosan ketika pusat sedang menanggung beban berat. Langkah Dedi ini bisa dilihat sebagai sebuah keberanian. Tetapi keberanian tanpa perhitungan fiskal yang matang bisa berubah menjadi beban, bukan hanya untuk daerah, tetapi juga untuk negara. Dan sekali lagi, dari perspektif politik, itu nantinya justru akan menjadi beban berat, karena bisa dikapitalisasi oleh lawan-lawan politik Dedi Mulyadi. Saya Sebenarnya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.